Selamat malam, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai curve dan CPM pada proyek peluncuran aplikasi Smart Laundry. Sama pendahuluannya, curve itu kepanjangannya dari program Evaluation and Review Technique yang digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi proyek dengan estimasi waktu yang tidak pasti. Nah, part ini cocok untuk proyek yang kompleks dan belum memiliki data historis. Sedangkan CPM itu critical path method yang digunakan untuk menentukan jalur aktivitas yang paling kritis yang mempengaruhi durasi total proyek. Fokusnya pada pengelolaan waktu agar proyek selesai tepat waktu. Nah, tujuan PERT dan CPM ini yang pertama untuk PERT itu menangani ketidakpastian waktu proyek dengan estimasi waktu. Sedangkan CPM itu untuk menentukan jalur aktivitas kritis agar proyek selesai tepat waktu. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pengendalian proyek. Selanjutnya, itu part MCPM. Komponen utamanya itu ada 4, yaitu fokus, tipe proyek, hasil akhir, dan kegiatan. Untuk komponen fokus, part estimasi waktunya berdasarkan ketidakpastian. Jadi yang digunakan itu ketika durasi kegiatan tidak pasti, menggunakan tiga jenis yaitu optimis, realistis, dan pesimis. Sedangkan CPM, penjadwalan waktunya sudah deterministik atau pasti. Jadi fokusnya pada menentukan jalur kritis dengan waktu kegiatan yang sudah ditentukan. Yang kedua, untuk tipe proyek, untuk part itu proyeknya inovatif, baru, tapi belum ada data historis yang tersedia. Sedangkan CPM proyeknya rutin atau sudah konstruksi. Jadi sudah memiliki data historis dan pola kerja yang jelas. Untuk hasil akhirnya, part itu perkiraan total waktu proyek dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan probabilitas yang ada. Sedangkan CPM, jalur kritis atau critical path, yang menunjukkan aktivitas mana saja yang tidak boleh terlambat agar proyek selesai tepat waktu. Untuk komponen terakhir itu kegiatan, di sini part berbasis peristiwa atau event oriented. Part berfokus pada tahapan atau kejadian penting. Sedangkan CPM berbasis pada activity oriented. Nah, CPM ini fokusnya pada aktivitas yang harus dilakukan agar durasi dan ketergantungannya sesuai. Selanjutnya, langkah umum menggunakan shortcut CPM. Yang pertama, identifikasi aktivitas proyek. Yang kedua, tentukan urutan aktivitas. Yang ketiga, gambarkan diagram jaringan. Yang keempat, tentukan estimasi waktu tiap aktivitas, itu partnya. Dan yang kelima, menghitung jalur kritis, itu CPM-nya. Dan yang keenam, analisis lag atau pelanggaran waktu. Manfaat part-time CPM itu menyusun jadwal lebih akurat, mengidentifikasi aktivitas yang butuh perhatian ekstra, menghindari keterlambatan proyek, dan meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di sini deskripsi proyeknya. Nah, proyeknya itu peluncuran aplikasi Smart Laundry. Tujuannya untuk mengembangkan dan meluncurkan aplikasi layanan laundry berbasis lokasi yang memungkinkan pengguna untuk mencari layanan laundry terdekat dan juga memesan dan melacak status cucian secara real time. Nah, pendekatan analisisnya di sini menggunakan metode PERT, program Evaluation and Review Technique, untuk mengestimasi durasi aktivitas proyek, dan juga menggunakan CPM, Critical Path Method, untuk menentukan jalur kritisnya, menganalisis risiko keterlambatan, dan juga menghitung peluang penyelesaian tepat waktu. Oke, di sini selanjutnya itu ada dasar perhitungan PERT, yaitu dengan langkah-langkah menghitung durasi dan variansi PERT sendiri. Yang pertama itu menentukan 3 estimasi waktu. Maksudnya itu di sini adalah langkah pertama dalam metode PERT adalah membuat 3 perkiraan waktu untuk setiap aktivitas. Yang pertama itu ada optimistik, merupakan waktu tercepat yang mungkin terjadi jika semua berjalan lancar. Yang kedua itu ada M atau most likely, waktu yang paling realistis atau yang paling mungkin terjadi dalam kondisi normal. Yang ketiga itu ada pesimistik
atau P di sini sebagai waktu terlama jika terjadi hambatan atau masalah. Tujuan menentukan 3 estimasi waktu itu yang adalah untuk memperkirakan durasi aktivitas secara realistis dengan mempertimbangkan ketidakpastiannya. Langkah kedua itu dengan menghitung expect time atau TE menggunakan rumus TE sama dengan O plus 4M plus P per 6. Yaitu dengan memberikan waktu rata-rata dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Rumus ini sendiri itu menghitung waktu rata-rata aktivitas dengan penekanan lebih besar pada waktu yang paling realistis atau M karena dikalikan 4 sehingga hasilnya lebih akurat dibanding hanya mengambil rata-rata biasa. Kemudian langkah ketiga itu di sini yaitu menghitung variansi atau V dengan rumus V sama dengan P dikurangi 0 dibagi 6 diakar 2. Maksudnya itu variansi di sini itu mengukur tingkat ketidakpastian atau resiko terhadap estimasi waktu. Semakin besar perbedaan antara waktu pesimis dan optimisnya, semakin tinggi pula untuk ketidakpastiannya. Yang langkah terakhir itu menggunakan nilai TE dan V untuk menyusun diagram jaringan proyek, menentukan jalur kritis atau critical path. Yang itu nantinya itu adalah menghitung peluang proyek selesai tepat waktu. Oke. Di sini yaitu selanjutnya adalah perhitungan durasi dan variansi part sendiri. Bisa dilihat untuk tabelnya ini, misal yang aktivitas A itu O-nya ada 15, M-nya 20, P-nya 25. Kita bisa lihat tadi dengan rumus TE yang tadi dihitung dengan hasilnya memperoleh TE itu sebesar 20 dan variansi atau V-nya itu diperoleh 2,78. Maksudnya itu di sini itu merupakan aktivitas dengan durasi panjang dan variansi besar itu berpotensi tinggi untuk mempengaruhi waktu proyeknya. Kemudian hasil ini juga akan digunakan sebagai dasar penyusunan diagram jaringan dan identifikasi jalur kritisnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada diagram network atau network diagram dari proyek peluncuran aplikasi Smart Laundry. Diagram ini menggambarkan urutan aktivitas mulai dari awal proyek, dari start ini hingga akhir, hingga end, lengkap dengan durasi masing-masing. Seperti yang kita lihat di sini, proyek awal start, kemudian masuk ke langkah A atau perencanaan dan konsep, kemudian bercabang ke B dan ke C. Di B ada desain UX, di C ada back end. Selanjutnya ada D dan E. Di bagian D ini front end untuk Android, yang E itu untuk front end iOS. Kemudian lanjut ke F. Di F ini ada integrasi API. Lanjut lagi 20 hari. Oh ya, tadi 20 hari ini waktu kerjanya ya. 20 hari ke G, pengujian sistem. Kemudian 10 hari digunakan untuk persiapan pemasaran dan peluncuran. Yang terakhir adalah N. Seperti itu. Kemudian ada tabel critical path. Nah, di sini ada aktivitas tadi, aktivitas A, B, C itu tadi perencanaan konsep, desain UI UX dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada ES, EF, LS ini saya jelaskan. Dari ES itu early start, waktu paling awal aktivitas bisa dimulai. Kemudian ada EF, early finish, waktu paling awal aktivitas bisa selesai. Nah, LS ini adalah waktu paling akhir aktivitas bisa dimulai, late start, yang ini late finish. Kemudian ada slack. Slack ini menunjukkan waktu luang atau kelonggaran waktu dari aktivitas tersebut. Artinya kalau aktivitas itu tidak selesai tepat waktu. Misalnya di sini ada aktivitas B memiliki slack 15 hari. Artinya aktivitas ini boleh mengalami keterlambatan hingga 15 hari tanpa mengganggu proyek secara keseluruhan. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat bahwa aktivitas B memiliki slack 15, artinya meskipun ini mengalami keterlambatan 15 hari, proyek secara keseluruhan tidak akan tertunda.
tidak akan tertunda. Nah, sedangkan aktivitas yang lain kayak A, C, D, E, F, G, H, kalau ini kan memiliki slack 0. Nah, mereka ini tidak boleh terlambat. Kalau terlambat akan berubah secara aktivitas secara keseluruhan. Seperti itu. Lalu untuk probabilitas proyek selesai dalam kurang dari 120 hari, dengan tujuan analisis mengetahui seberapa besar kemungkinan proyek bisa selesai lebih cepat dari 120 hari, dengan asumsi pertama proyek diperkirakan selesai dalam 130 hari, dengan estimasi dari jalur kritis. Yang kedua, ada ketidakpastian dalam estimasi waktu yang disebut dengan variansi. Di sini diketahui data yang digunakan, ada estimasi waktu 130 hari, target waktunya 120 hari, total variansinya atau ketidakpastian 33,33 dan standar deviasinya 5,77. Lalu di sini dihitung menggunakan Z-score yang digunakan untuk mengetahui posisi nilai 120 hari ini dibandingkan dengan rata-rata 130 hari dalam distribusi normal yang hasilnya min 1,73. Artinya dalam 120 hari berada di 1,73 standar deviasi di bawah rata-rata 130 hari. Lalu untuk menghitung probabilitasnya dengan menggunakan tabel distribusi normal, di sini setelah dihitung mendapatkan nilai 4,18 yang artinya peluang proyek selesai dalam waktu kurang dari 120 hari hanya sekitar 4,18%. Ini peluang proyeknya sangat kecil. Lalu maka manajemen waktu atau percepatan perlu dipertimbangkan jika deadline tetap harus 120 hari. Next. Lalu untuk strategi crashing untuk target 110 hari ini, tujuannya untuk mempercepat durasi proyek dari 130 hari menjadi 110 hari yang artinya perlu memangkas total sekitar 20 hari dari aktivitas di jalur kritis. Nah, untuk aktivitas yang paling potensial dipercepat ini adalah aktivitas-aktivitas yang berada di jalur kritis dan masih memiliki durasi yang signifikan sehingga jika dipercepat dampaknya besar terhadap keseluruhan proyek. Untuk aktivitas yang paling potensial dipercepat ada 3, yaitu C. Pengembangan back-end sekitar 30 hari, D. Pengembangan front-end Android sekitar 35 hari, dan G. Pengujian sistem dan UAT sekitar 20 hari. Lalu untuk strategi crashing yang direkomendasikan untuk mempercepat aktivitas-aktivitas tersebut disarankan 2 pendekatan utama. Yang pertama, menambahkan tim atau parallel resource. Misalnya menambahkan programmer tambahan untuk back-end dan front-end agar bisa dibagi. Lalu, strategi ini cocok jika kamu mempunyai resource atau tenaga ahli cadangan. Untuk strategi yang kedua, lembur atau shift tambahan. Tim yang ada bekerja lebih lama atau menambahkan shift malam. Cara ini lebih efektif untuk tahap seperti pengisian UAT yang bisa dilakukan secara bergantian. Untuk kesimpulannya, strategi crashing ini bertujuan untuk memangkas waktu proyek sebanyak 20 hari dari aktivitas penting di jalur kritis dengan cara menambahkan sumber daya atau mengoptimalkan jam kerja agar proyek bisa selesai sesuai target 10 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.